Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tentunya kita yakin itulah ucapan yang paling layak, paling pantas kita ucapkan dari lisan kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih berikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman wal Islam, dan juga nikmat kehidupan, nikmat oksigen yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar dengan penuh keimanan dan keyakinan bahwa semuanya ini datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara cuma-cuma, tanpa kita harus membayar berapa oksigen yang harus kita bayar untuk bisa hidup, tetapi Allah berikan kita gratis. Kita hanya disuruh bersyukur saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk min ibadiyas syakur, panjak di sisi Allah ta'ala tahu bersyukur, karena Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan terus. Tapi kalau kalian kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi tidak ada pilihan lain sesungguhnya bagi kita orang beriman itu kecuali bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak lupa kita bersolawat, menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang Allah utus, yang Allah kirim kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita bagaimana caranya meniti dan menata hidup kita sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salah satu cara dan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengaji seperti ini. Inilah cara yang tepat untuk kita mengisi hari-hari kita. Karena kata Nabi, salat yang ratusan bahkan ribuan rakaat jumlahnya tidak bisa menandingi kemuliaan daripada majelis al-ilmu seperti halnya yang kita bangun di masjid ini, ya, di tempat ini. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga maut memisahkan kita. Kita selalu berupaya untuk dapat membangun majelis al-ilm. Amin, Allahumma amin. Mari kita bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kita, sekaligus sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah setia menjalani
sunnah baginda Rasul hingga akhir hayat kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah dapat membaca satu ain ya, atau beberapa ayat Al-Quran pada surah Ar-Ra'd dari ayat 27 dan seterusnya tadi. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap hurufnya akan dibalas berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bermajelis Quran, bermajelis zikir, bermajelis doa ya, bermajelis ilmu di tempat yang paling Allah sukai di muka bumi ini, yaitu al-masajid atau masjid. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Yang paling Allah sukai, di sisi Allah yang paling disukai itu adalah di dunia ini masajiduha, masjidnya. Ahabbu buqa'il ardi ilaihi subhanahu wa ta'ala ya, bahwa masjid itu adalah rumah Allah yang paling disukai. Biha anasul mu'minin, di dalam masjid itu, di masjid itu membuat tenang, damai, membuat bahagia orang-orang beriman. Warahatu qulubihim, tempat kita mengistirahatkan, menenangkan hati kita. Wa tuma'ninatu nufusihim, menenangkan jiwa kita. Wa qurrata a'yunihim ya, menjadi menyejukkan pandangan kita. Wa fiha rif'atud darajat, di masjid itu Allah meninggikan derajat-derajat. Wa uluwul manazil ya, tempat yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghufranuz dzunub, nah, ini yang sangat penting, yaitu masjid ini kata Allah ya, ghufranuz dzunub, tempat diampuninya dosa-dosa. Maka kita
beristighfar, ya. Tentunya tidak hanya di masjid, dimanapun kalau istighfar itu kita mohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Lebih-lebih ya, di masjid ya, ini memang tempat yang khusus, tempat yang istimewa, tempat yang VIP untuk kita memohon segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takfirus sayyi'at juga sebagai pelebur keburukan atau penghapus dosa-dosa, penghapus segala keburukan, wal khati'at. Ini juga yang paling istimewa adalah wa nailu ridwanu rabbil ardi was samawat. Jadi di masjid ini barang siapa yang menghidupkannya, yang terus meramaikannya, yang terus menghidupkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, ya, ridwanu rabbi al-ardi was samawat, akan mendapatkan ridhonya Allah, Tuhannya bumi dan langit. Niki saya ndek demen, saya ndek kelebet Bapak Ibu pihak majelis mara model semangkinan niki, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah, pemilik rumah ini. Makanya disebut dengan buyutullah, rumah Allah. Di masjid dimanapun dah berada, masjid itu adalah buyutullah, rumah Allah. Maka kita tidak bisa mengklaim itu khusus saya, tidak bisa. Jadi semua orang beriman berhak mendapatkan keberkahan, ya, kemuliaan, ampunan, ridho Allah, ya, dimanapun masjid itu berada, mau di Medas, mau di Karangkelok, mau di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, bahkan Mekah, Madinah, ya, sebagai masjid termulia. Masjid yang paling mulia itu adalah Mekah, Masjid Al-Haram. Alhamdulillah bagi yang sudah dapat bersujud di depan Ka'bah, kemudian di Madinah, Al-Aqsa, ya, Al-Aqsa mungkin masih jarang kita ini, maksud yang belum pernah ke Al-Aqsa, Palestina, ya. Nah, jadi itu 3 masjid itu diistimewakan oleh Allah. Ya, kemudian yang lainnya seperti masjid kita ini, ya, nah, itu juga mendapatkan kemuliaan orang-orang yang menghidupkan rumah-rumah Allah ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus bersemangat, ya, bagaimana masajiduha, masjid-masjid Allah ini, ya, selalu hidup. Bila perlu 5 waktu ini selalu kita hidupkan, ramaikan, makmurkan. Tapi lagi-lagi seperti pengajian yang sudah-sudah, Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tidak sembarang orang bisa memakmurkan masjid ini, dipilih oleh Allah. Makanya menggunakan kalimat huruf innama. Innama ini dibatasi, tidak semua orang bisa masuk, tidak semua orang bisa, ya. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam sebutan innama. Hanya, ya, hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Si tetu-tetutulan percaya doang, si bau tergerak atena, ya rameang, ya idupang run balin desida Allah Ta'ala niki muliaan, ya, muliaan balin Allah Ta'ala niki saya tahu man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang tetu-tetu, ya, tetu-tetu tulen percaya yakin jok Allah Ta'ala, yakin tanara akhirat, oleh akhirat nu tetap balas Allah Ta'ala, ya, tebang luan Nabi mau teh wah gawe di dunia niki, ya, ganjaran tuh. Adapun di dunia ini ya masih DP saja, masih persekot saja, belum balasan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di akhirat saja akan disempurnakan balasan kita. Namun arak dengan rajin sembahyang, rajin ibadah, mu'tabah yang sugih, itu belum balasan yang sempurna. Itu masih percikan-percikan saja.
Adapun balasan Allah itu tak bisa dihitung, ya, tak bisa dihitung. Mari kita istiqomah, ya, karena di akhirat Bapak Ibu disitulah akan dipisah oleh Allah mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik surga tempatnya, yang buruk neraka tempatnya. Ya. Maka mengingat Allah Sang Maha Kuasa, mengagungkan kebesaran Allah yang Maha Kuasa atas segalanya, itulah yang disebut dengan zikrullah, Bapak Ibu. Mengakui semua yang kita alami ini diberikan oleh Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itulah zikir. Jadi zikir itu jangan sempit mengartikan zikir, hanya pegang tasbih kemudian kita membaca zikir-zikir. Jadi zikir ini secara luas, Bapak Ibu. Setiap apa yang terlintas, yang kita rasakan, yang kita lakukan, yang kita yang kita sembunyikan, yang kita nyatakan, semuanya itu yang menggerakkan kita melakukan ini, yang yang mengatur segalanya itu hanyalah Allah. Ya, dalam benak pikiran kita yang kita ingat adalah Allah. Nah, itulah zikir. Makanya di ayat niki Bapak Ibu, ya, jelas sekali Allah katakan, ya, in alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Lihat ayat 28 Bapak Ibu yang kita baca tadi. Alladzina amanu, orang-orang yang betul-betul amanu, telah yakin seyakin-yakin, dek nara entan ragu sekecet-kecet tipak janji Allah Ta'ala, napi pengejap-jap Allah Ta'ala, dek nara entan ragu, dek nara entan bimbang, tapi dia yakin bahwa semuanya itu telah diatur oleh Allah. Ya, kena amanu dengan si tetu-tetu-tulen, ya. Nah, mari kita sudah tetu-tetu-tulen dak iman teniki. Dan kita harus sadari bahwa iman manusia itu Bapak Ibu tidak konstan, tidak tetap, tapi dia itu yazidu wa yangkus. Status keimanan tiang pulunggus namanya niki wan berumbu, wan berkurang, wan tayak, wan turun. Nah, yang kita sangat khawatirkan jangan sampai kita akan diakhiri hidup kita saat turunnya iman, bahkan hilangnya iman itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya bagaimana kita menambah yakin kita itu? Nah, salah satu caranya adalah rajin-rajin kumpul seperti ini. Sebut ulang-ulang dia tentang keagungan Allah itu. Sampai bila perlu jangan ada celah waktu kita kosong dari mengingat kebesaran Allah. Lek paon tahu de ingat keagungan kebesaran Allah Ta'ala. Ngumbe-ngumbe dan ku piak ragian, piak apa istilahnya lauk kanduk si mai lagu Allah Ta'ala ndek jari yang mai ndek demen semama aku ya nikmati. Nah, maka kita doa, ya Allah, semoga apa yang saya masak ini suami saya ridho, suami saya senang, suami saya bahagia menikmati apa yang saya buatkan. Makanya libatkan Allah Bapak Ibu. Ndek tahu itu ya jauh aten senina te aten semama te amun ndek tebang Allah Ta'ala ya jauh aten. Makanya Allah yang sudah memberikan kita cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, itu Allah sudah berikan kita. Mari kita rawat dia dan terus kita komunikasi dengan Allah. Ya, jangan putus komunikasi dengan yang memberikan cinta itu. Gampang bagi Allah kemudian akan memisahkan itu. Kalau kita putus dengan Allah. Ya, jadi kalau kita ingin cinta kita langgeng bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, terus kita bangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena dialah pemilik cinta itu. Itu hanya titipan Allah. Dititipkan kita istri, dititipkan kita suami ampura, dititipkan kita anak, dititipkan kita cucu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir niki tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, tidak hanya di sawah, tetapi dimanapun kita berada, zikirlah, ingatlah. Nah, itu disebut zikrul jinan, Bapak Ibu. Atintenin di nuh putus leman Allah Subhanahu wa taala. Temau nikmat, ingat Allah taala. Temau musibah, ingat Allah taala. Nah, itulah zikir yang tidak boleh putus. Makanya jangan sempit mengartikan zikir itu hanya bacaan-bacaan, tetapi renungan hati kita, ya, lintasan batin kita ini tidak pernah terputus. Itulah dia yang akan diberikan apa? Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ketenangan hatinya, ketenangan batinnya itu akan diberikan oleh Allah. Walaupun kelihatan zohirnya kita susah, tetapi sesungguhnya kita bahagia karena kita terus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman dan hatinya itu tentram, damai, bahagia, ya, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Selalu ingat kita dengan sabda Rasulullah, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku kasih tahu kalian sebagus-bagus pegawaian, wa azkaha inda malikikum, dan sebersih-bersihnya, semurni-murninya amalan di sisi Tuhan. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling cepat meninggikan derajatmu. Wa khairin lakum min infaqidz dzahabi wal wariq, dan amalan ini lebih baik daripada engkau bersedekah, berimpak emas dan perak, emas dan perhiasan. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan ini lebih baik, lebih mulia daripada berperang di jalan Allah. Qalu bala, kata para sahabat, iya ya Rasulullah, mau saya dikasih tahu begitu baik amalan ini ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi sekali lagi, zikir inilah utamanya ibadah kita. Sholat kalau enggak zikir enggak diterima oleh Allah. Ngaji kalau enggak zikir enggak diterima oleh Allah. Duduk kalau enggak zikir enggak diterima oleh Allah. Nabi kena zikir menghadirkan Allah, apa itu? Pelunggu senamen kelihatannya duduk-duduk saja ini, tetapi hati pelunggu tidak pernah putus. Allah, 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 itu. Atau orang sedang nyapu, kelihatannya nyapu, tetapi hatinya tidak pernah putus ingat Allah. Maka kita ini adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Yang tahu kita mengingat Allah itu ya hanya Allah dan kita. Dia nggak tahu pelunggu sedang ingat siapa di hatinya. Maka apapun, dimanapun, dengan siapapun, jangan pernah hati kita putus. Makanya ada Bapak Ibu orang-orang kita lihat kelihatannya ya tidak begitu rajin ibadah, tidak begitu ya, tidak pernah, malah jarang kita lihat dia buka Quran, tetapi hatinya itu tidak pernah putus dengan Allah. Itu malah lebih dikatakan wali itu ya. Nah, maka lebih-lebih kalau kita benter rajin buka Quran, benter rajin ngaji, benter ngaji, kemudian kita selalu libatkan ingat keagungan kebesaran Allah, maka inilah sesungguhnya
ya, wali, ya. Orang yang dilindungi, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzina amanu, saya lagi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, ya, baik zikrul lisan maupun zikrul jinan dan zikrul af'al, fi'lal khairat, melakukan kebaikan itu zikir. Mengapa kita melakukan kebaikan ini? Ya karena kita ingat janji-janji Allah. Mengapa kita meninggalkan sesuatu yang tercela? Karena kita ingat Allah. Jadi meninggalkan maksiat itu juga zikir Bapak Ibu. Karena kita ingat Allah, makanya kita tidak berani melakukan mencuri, berzina, mabuk-mabukan. Kita tidak berani melakukan itu karena terbalak Allah Ta'ala. Jadi tinggalkan maksiat itu juga ibadah. Melakukan kebaikan itu ibadah, meninggalkan maksiat juga ibadah. Baik yang makruh, lebih-lebih yang haram kita tinggalkan. Kalau yang makruh bisa kita tinggalkan, wah, luar biasa. Jadi kalau yang makruh sudah bisa kita tinggalkan, insya Allah yang haram itu lebih bisa, ya, lebih bisa. Apa definisi makruh Pak Ibu? Lamun te gawe endik te mau dosa, lamun te tinggalang mau te pahala, gitu kan? Lah, maka melende mau pahala atau endik te mau apa-apa kan, endik te mau dosa. Mau pahala. Jadi makruh itu definisinya, ya. Kalau hukum fikih, kan, hukum syariat. Kita kan ada 5 hukum. Arak 5 hukum pegawian tes bilang jelo niki. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi berkisar di 5 hukum niki. Nah, kesempatan kita membuat yang mubah menjadi pahala, yang makruh menjadi pahala, Bapak Ibu. Bagaimana makruh menjadi pahala? Tinggalkan yang makruh itu. Pahala dapatnya. Misal ngerokok kan makruh, ya. Namun dek ngerokok mau dapat pahala. Misalnya. Dendek wasa lelah sakit baru jereh bukan karena sakitnya tidak ngerokok, memang karena memang sebaiknya ditinggalkan itu. Nah, ini makruh itu berpeluang kita jadikan dia pahala. Kalau definisi haram kan lamun tertinggalang mau te pahala, lamun tergawe mau terdosa. Nah, ini lebih-lebih kalau yang haram ini Bapak Ibu. Jaga diri, istilahnya Pak. Isolasi. Isolasi diri, ya, isolasi diri dari hal-hal yang haram itu. Jangan sampai kita membaur-baurkannya, ya, supaya nyata sholat kita berhasil itu adalah kita tercegah melakukan kemaksiatan. Itulah sholat yang berhasil Bapak Ibu. Sholat yang dapat mencegah kita di perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang seperti apa? Sholat yang aqimis sholat, sholat yang didirikan, sholat yang ditegakkan. Nah, kembali Bapak Ibu, bahwa semua ibadah kita itu ruhnya adalah zikir. Kan dari elemen tengancang pertama nih, ya Allah, apa itu zikir itu? Kita mengagungkan Allah. Ya Allah, Engkau maha besar, ya Allah. Masalah kami kecil, Engkau maha besar, ya Allah. Dunia ini kecil, Engkau maha besar, ya Allah. Kesibukan kami kecil. Itulah nilai daripada Allahu Akbar. Kemudian baca lagi kita iftitah, kan? Kabiran walhamdulillahi katsir. Itu zikir Bapak Ibu. Jadi semua, ya, dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum itu zikrullah, ya. Makanya ruhnya ibadah kita itu mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau haji itu adalah zikrullah. Ndak lalu haji tahun te masih te
ngerawasin selain lain. Jadi ruhnya semua ibadah kita termasuk haji itulah mengingat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Puasa endah marak niki, enggak dengan puasa niki masya Allah apa mulianya, doanya mustajabah. Tapi puasa yang bagaimana? Puasa yang tak pernah lupa Allah. Leman berukna, leman sahur sampai berbuka niki dia mengagungkan Allah. Lamun puasa masih gerang rawasin batur, ndek narak mun puasa mun lapah doang niki. Kam min shaimin kata Nabi, luwe dengan puasa niki, bahkan rajin puasa. Lagu ndek mau apa-apa. Timan rajin puasa sunnah. Lengkap puasa fardu. Lagu mun masih lisannya belum bisa puasa dari membicarakan yang jelek-jelek, membicarakan yang aib-aib orang, maka belum dapat ya. Kata Nabi, kam min shaimin atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Luwe dengan puasa niki ndek nemu apa-apa kecuali lapah dari haus doang, bedak doang mun. Ya seperti tadi, tidak bisa menjaga jawarih ya anggota badan kita itu dari kelakuan-kelakuan ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, jadi inti daripada semua ibadah kita niki adalah zikrullah. Nah, baru kita bisa tenang Bapak Ibu ya. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala. Itu ya. Allah katakan ala. Ala ini istilahnya kayak alarm gitu ya. Bagaimana kagetnya kita di saat alarm sirine tsunami berbunyi namanya gitu ya. Atau alarm sirine gempa umpamanya ya. BBTML lalu pelai gitu kan. Kalimah huruf ala niki begitu. Ingatlah gitu ya. Apa bahasa kita, warning kalau bahasa anunya, peringatan ya. Ingatlah bahwa bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah saja hati manusia itu bisa tenang. Bau tenang dengan ruku tenang isi nafi atau tenang isi nafi selain. Pokoknya zikrillah ya. Ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sabang ita ngelor, sabang ita nginem, sabang ita oksigen, sabang ita hidup, sak masih bang ita menikmati sisa kehidupan ini. Allah, jangan pernah putus ini. Allah, 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 Allah. Nabi jak ci alamin tu, tersenang, terkurang senang, tersusah, ya. Jadi firman Allah. Allah, ingat istilah terduduk lah niki kan. Marak seberuk umpama marak gempa niki. Gempa. Sugul ya gitu. Berari jangan lah. Tingetan gitu. Jadi ala bizikrillah. Ingatlah wahai manusia, ingatlah bizikrillah. Hanya dengan berzikir mengingat keagungan Allah tatmainnul qulub ya, akan tenang hati ya. Qulub. Makanya hidupkan hati kita Bapak Ibu. Barang siapa yang sudah mengenal hatinya, maka dia akan mengenal siapa yang ia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngumbe dan ini salat khusyuk ya. Allahu Akbar, si ingat otang si ingat. Jadi kita tidak pernah mengkoneksikan hati tene jok Allah sak ngebayang itu hati niki, Allah sak ngebayang itu hidup niki ya. Nah, sudah bukan kita ndak pikirkan itu tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita akan membayar, akan menyelesaikan urusan-urusan. Tapi ketika kita berzikir, ketika kita sholat, ketika kita ibadah itu sudahlah
Nanti Allah yang urus itu. Urus hati kita dengan Allah ini saja. Koneksikan dia dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Dendekna. Tutu anengna kadang-kadang Allahu Akbar tuh mall anengangan. Allahu Akbar tuh nombor tengah anengan. Masya Allah. Memang Bapak Ibu, ini gampang diucap tapi sulit dilakukan. Tapi kita belajar. Makanya belajar itu tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi. Tidak terbatas sisi toa, tidak terbatas sisi bedang wayi atau cucu sampai 100 wayin ya. Terus wajib belajar nih. Belajar bagaimana mengingat Allah dalam setiap helaan napas, detakan jantung, gerakan tubuh kita ini. Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Nah, insya Allah itulah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, akan mendapatkan panggilan yang mesra dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah mampu menghadirkan Allah, mampu melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Itulah kurang lebih ya maksudnya. Wahai orang-orang yang an-nafsul mutmainnah, yang berjiwa tenang, yang hatinya sudah tenang, jiwanya sudah tenang. Dengan apa dia tenang tadi? Bizikrillah. Terus ya, temesa-mesa tebareng semama senina tebareng anak tebareng keluarga tebareng jamaah tebareng atin ndek noh putus. Maka kalau hati yang seperti itu, insya Allah yang keluar ucapannya yang baik-baik, solusi yang kita berikan kepada orang, itulah buah daripada zikir Bapak Ibu. Kalau kita rajin mengingat Allah, insya Allah apa yang kita keluarkan untuk orang itu baik ucapan kita akan bermanfaat. Arak batur dengan arak masalah, coba ngenintan. Jadi solusi itu dari hati orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Tapi kalau hati yang kosong, hampa, tidak pernah zikir, enggak ada sugul ongkatna. Jereh tini, ye waruan dengan. Nah, itu orang yang mengucapkan kata-kata itu pasti tidak zikir itu. Tapi kalau hatinya zikir, ingat Allah, insya Allah yang akan dia keluarkan kata-katanya adalah solusi ya, yang baik-baik itu. Itu buah daripada zikir. Samarot zikri, buah zikir itu adalah ucapan kita yang kita lontarkan ke orang itu yang baik-baik. Perbuatan yang kita lakukan bermanfaat. Makanya Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana bisa bermanfaat ya kalau kita tidak pernah zikir, kita tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Maka perbuatan yang bermanfaat itu adalah perbuatan yang disertai dengan zikrullah. Makanya pantas Nabi katakan di hadis tadi itu, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahabil warq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Aku kasih tahu kalian amalan yang paling baik, amalan yang paling bersih, amalan yang paling cepat meninggikan derajat, amalan yang lebih baik daripada engkau bersedekah emas dan perhiasan, amalan yang lebih baik daripada engkau bertemu musuh atau berperang di jalan Allah. Itulah dia zikrullah, zikir. Sambil berdagang ingat Allah Ta'ala, okay? Nah, lamun ingat Allah Ta'ala insyaallah kita muda si berbeng niki. Nah, itu muda. Nggih. Insyaallah dengan kita berzikir pada Allah, berkah setiap usaha kita. Dagangan berkah, pegawaian berkah, dari guru yang berkah, dari bisnismen yang berkah, ada yang terjadi insinyur yang berkah, tukang yang berkah, peladen yang berkah, ya. Jadi intinya adalah zikrullah Pak Ibu.
Kita ulang sekali lagi, ayatnya mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan menyebut nama Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikir, mengingat, melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang, damai, ya. Selanjutnya lagi satu ayat saja, Ibu. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat baik, tuba, ya, tuba. Ini bahasa yang luar biasa. Beruntung. Beruntung kata Allah, beruntung sekali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, dua-duanya ini harus ada. Kalau amal soleh saja tanpa iman, tidak ada manfaatnya. Contohnya ampura dengan non muslim pamannya, ya, bersedekah semen untuk satu bangunan masjid. Dia narak pahala nih, dia narak kena nih, amal solehnya itu tidak ada kenanya, karena tidak dilakukan bukan karena iman. Tapi kalau dia tidak sesak seember semen, nah, ya, atau secepang, ukuran secepang semen, tapi dilakukan dengan iman, itu akan menjadi besar di sisi Allah. Ya. Nah, inilah pentingnya iman. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab, ya. Beruntung sekali mereka itu yang amanu wa amilus solihat itu, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali, tempatnya itu sangat bagus disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, ya, kita istiqomah, saling memotivasi, ya, saling mendorong untuk melakukan hal-hal yang mencerminkan keimanan kita, amanu wa amilus solihat ini, melalui majelis al-ilmu, ya, baik secara langsung duduk di majelis ini, atau mungkin yang dari channel YouTube, dari radio mendengarkan dakwah ini, juga mendapatkan yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pengajian kita diikuti juga dari radio Meres Radio itu Lombok Tengah, itu disiarkan pengajian kita, ya. Makasih ya Bang Rudi terus menyiarkan pengajian kita ini, baik pengajian malam Sabtu maupun pengajian sepagi ini, ya, rekamannya itu disiarkan oleh radio. Jadi mudah-mudahan semua yang terlibat dalam dakwah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami terus memohon cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ilahana anta maqsuduna
Anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahana anta maqsuduna ya Allah, engkaulah tujuan kami. Wa ridhaka matlubuna, ridhamu yang kami cari ya Allah. A'tina mahabbataka, berikan kami cintamu. Wa ridhaka wa ma'rifataka, ridha dan ma'rifat kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Berikan kami yang terbaik di dunia ini ya Allah, berikan yang terbaik di akhirat pula ya Allah. Bebaskan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar, masukkan kami bersama orang-orang yang baik ke dalam surga-Mu ya Allah. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu a'lamu bissawab. Jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok Kota Mataram dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.